Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Gelombang untuk mempelajari operasi bilangan bulat, dan pada kesempatan ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan mempelajari tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Dalam layar monitor anak-anak sekalian sudah terlihat contoh soal. Ada 10 yang nanti bisa anak-anak gunakan untuk latihan. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal itu? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, perlu anak-anak ingat terlebih dahulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan nol, seperti yang terlihat dalam garis bilangan ini. Nah, yang ngarah ke sebelah kiri pada garis bilangan ke kiri itu bilangan negatif, yang dari 0 ke kanan itu adalah bilangan positif. Itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat. Dan untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat itu ada bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif, bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif, bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif, dan bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif. Mari kita lanjutkan. Caranya adalah bila bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif, hasilnya bisa negatif, bisa positif. Cara mengerjakannya, pertama, abaikan tanda positif dan negatif pada bilangan yang kita kurangkan. Langkah kedua, kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. 3 dengan 5, yang besar adalah 5 dikurangi dengan 3. Untuk selanjutnya menentukan hasilnya itu negatif atau positif ya. Kita lihat bilangan yang besar itu di depannya ada tanda apa? Jika di depannya ada tanda positif, maka hasilnya positif. Jika di depannya ada tanda negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, untuk soal ini di depan angka 5 adalah tandanya adalah positif. Saya ulang, tandanya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Contoh berikutnya adalah 9 dikurangi 5. Langkahnya sama, bilangan yang besar kurangi dengan bilangan yang kecil. 9 itu lebih dari besar dari 5, maka 9 dikurangi 5, hasilnya adalah 4. 4 ini positif atau negatif? Kita lihat di depan angka 9 itu tidak ada tanda baik positif maupun negatif. Kalau enggak ada tandanya berarti ini adalah positif. Berarti 9 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 4 atau positif 4. Contoh selanjutnya adalah bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Hasilnya ini bisa bilangan negatif, bisa juga bilangan positif. Bagaimana caranya? Langkahnya sama.
abaikan tanda yang ada di depan bilangan, kita kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Yang besar 3 dengan 2, yang besar adalah 3. Dikurangi 2. Hasilnya 1 ini positif apa negatif? Kita lihat sekarang. Yang satunya ada, yang 2 ini tandanya negatif, yang 3 ini ada negatif tapi 2. Kalau negatifnya 2 berdekatan, itu diubah menjadi positif. Jadi hasilnya adalah positif 1. Ingat, tanda negatif yang 2 tanda negatif berdekatan ini diubah menjadi tanda positif. Jadi hasilnya negatif 2 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya adalah negatif 4 dikurangi negatif 3. Sama, bilangan yang besar kurangi yang kecil, yaitu 4 dikurangi 3. Hasilnya 1, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Tapi ini negatif apa positif? Sekarang 3 ini berderet, 2 tanda negatif, itu berarti positif. Negatif 4. Nah sekarang 3 dengan 4 itu besar 4, berarti di depan angka 4 itu ada tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Bagaimana cara ngerjakannya? Ini sudah ya, abaikan tanda positif negatifnya, kemudian jumlahkan bilangannya ya. Untuk menentukan hasil negatif positifnya bagaimana? Kalau bilangan negatif dikurangi bilangan positif itu hasilnya negatif. Jadi tidak terlalu sulit, berarti negatif 4 kurangi 2 sama dengan negatif 6. Sudah selesai. Terakhir ini yaitu bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Hasilnya tetap positif. Bagaimana cara ngerjakannya? Abaikan tanda positif negatifnya, kedua bilangan kamu jumlahkan. 6, 3. Jika ditambahkan sama dengan 9. Hasilnya positif. Dari mana kok hasilnya positif? Karena di sini ada tanda negatif berdekatan ya. Ini diubah menjadi positif, berarti 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Jadi mengapa hasilnya positif? Karena di sini ada tanda negatif yang berdekatan. Jadi diubahnya menjadi tanda positif. Demikian ya. Hasilnya sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Kalau belum paham bisa diputar kembali videonya. Terakhir Mbah kasih latihan soal untuk dikerjakan sebagai pendalaman materi pembelajaran pada kesempatan ini. Untuk pertemuan kali ini Mbah akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.